Em, Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan saya Silvi dan sekarang ada pembicaranya Pendeta Yosua Budiman Harahap. Bener ya Pak namanya? Tampaknya begitu. Uh-uh. Pak Yosua ini lulusan S1-nya di STT Jakarta dan S2-nya juga di STT Jakarta. Sekarang pelayanannya di GKJ Pamulang. Gereja Kristen Jawa ya Pak. Ya, belum berubah. Ya. Nah teman-teman, hari ini kita punya temanya itu pasangan beda agama, tanda tanya. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak teman-teman saya yang bertanya-tanya mengenai hal ini, mengenai pasangan itu beda agama. Terutama buat mereka yang sebenarnya dalam usia yang udah pengen nikah tapi bingung karena udah pacaran lama dengan yang beda agama ini. Mesti dibawa kemana hubungan mereka, udah terlanjur cinta cuma nggak bisa lepas dari agamanya. Nah, saya ingin bertanya dengan Pak Yosua ini. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa sih yang menjadi dasar orang Kristen itu harus memiliki pasangan yang seiman? Dari mana sih mulanya itu? Kalau gereja Bali gimana posisinya? Kalau gereja di Bali sih orangnya diajak ke Kristen kayak orang Hindunya. Kalau orang Hindu gimana ya? Bukan bilang masalah gampangnya sih, cuman mereka tuh ya lebih mungkin karena udah spiritualnya meningkat dan gaya ibadahnya atau tata ibadah, cara mereka beribadah itu sama seperti orang Kristen maupun orang Katolik, lebih ke Katolik sih sebenarnya ya. Jadi mereka lebih mudah juga gitu. Terutama buat mereka yang nggak ada status apa sih namanya tuh kastanya, terutama buat yang nggak nggak terlalu berkasta gitu, jadi mereka nggak masalah. Makin tulus gitu mau pindah ya. Iya, Hmm. mau aja belajar gitu buat jadi Kristen. Gimana nih Pak? Emang ya juga sih, dalam arti secara undang-undang memang hampir tidak dibuka kemungkinan pernikahan beda agama ya, walaupun ada saja satu dua tempat yang memungkinkan, tapi secara nasional setahu tidak dimungkinkan pernikahan beda agama dari sisi negara ya. Uh, Biasanya yang terjadi kalaupun ada dinikahkan di gereja, kemudian salah satu semacam ada surat pernyataan bahwa dengan ini saya menyatakan tunduk dengan istri atau suami saya berdasarkan tradisi agama dia gitu ya. Kemudian beberapa waktu belakangan ini sudah cukup banyak juga para petugas pencatat sipil itu yang minta bukti nyata, seperti misalnya surat tanah baptis. Kalau nggak ada, mereka nggak mau gitu ya. Bahkan saya pernah itu Katolik Kristen saja mereka nggak mau. Padahal dalam tradisi sebetulnya pernikahan Katolik Kristen itu bukan pernikahan beda agama tapi beda gereja. Jadi itu memang itu percakapan yang berbeda ya. Tapi Katolik Kristen itu biasa disebut dengan pernikahan beda gereja. Dan semakin kesini semakin mendekatlah kita antara Katolik Kristen, ya terutama beberapa tradisi Kristen ya. Gereja-gereja Arus Tengah biasanya mereka cukup terbuka. Nah, tapi kalau soal harus seagama apa enggak itu mungkin karena kebanyakan karena dua Korintus itu ya. Janganlah kamu mencari pasangan yang tidak seimbang itu ya. Bener nggak Bu Pendeta? Iya benar. Mengacunya ke ayat situ semua sih. Kebanyakan itu atau ya terang tidak boleh bersatu dengan gelap kira-kira gitu lah. Walaupun pasangannya kulitnya putih mulus gitu tetap aja dia tetap aja dianggap gelap ya. Ya ini tradisi ya, dalam arti gini, ada sudah cukup banyak gereja-gereja di Indonesia yang terbuka terhadap ini. Dalam arti terbuka, membaca ulang ayat ini bukan sebagai ayat yang
mengatakan bahwa kamu harus seagama, tapi lebih bicara mengenai bagaimana yang satu bisa menopang yang lain. Tapi di sisi yang lain ada juga tradisi Kristen yang secara saklek atau secara strict gitu ya mengatakan ya ini soal agama gitu ya, soal tanda kutip akidah gitu ya. Beda akidahnya nggak bisa gitu. Bahkan kalau lebih jauh lagi ada yang sangat strict, beda gereja aja nggak mau kadang-kadang gitu ya. Harus dibaptis ulang, harus dikategorisasi ulang gitu ya. Nah, mungkin Sylvie tahu lah soal-soal gitu ya. Jadi bukan cuman interreligius tapi juga intra-religius lah, maksudnya di dalam diri kekristenan sendiri ada banyak perbedaan yang tidak memungkinkan orang menikah berbeda gereja. Ya, saya pikir dari situ sih asal mulanya ya, orang membaca kemudian kita tidak boleh menikah beda agama. Walaupun kalau saya pribadi sebagai seorang pendeta, ya tugas saya memang memberikan satu masukan, bimbingan gitu ya. Tapi kan pada akhirnya yang menikah mereka. Ya. Pada akhirnya yang menikah ya orang itu gitu. Bukan saya yang menikah. Tugas saya adalah memberikan pengarahan, memberikan kalau ada peringatan ya ada peringatan gitu ya. Ya hal seperti itu yang bisa saya lakukan. Tapi toh pada akhirnya kalau mereka mau menikah, ya kita nggak bisa melarang gitu. Toh misalnya gitu ya, dia pergi ke Singapura atau pergi kemana menikah terus balik lagi ke gereja diterima gitu ya, kan serba salah juga. Serba salah. Ya sih. Ya lebih baik ya kalau emang ada dibina, bukan dibinasakan, dibina. Banyak yang membinasakan kali ya. Banyak yang membinasakan. Karena memang kesulitannya banyak sih, menikah beda agama itu banyak kesulitan. Ada satu buku itu menarik, siapa namanya nulisnya kemarin saya baca itu. Memang angka pernikahan beda agama itu semakin kecil dalam negara-negara dengan penduduk bermayoritas Muslim. Semakin kecil. Mungkin karena sama-sama mau menjaga gitu ya. Orang Kristennya mau menjaga tradisinya, yang Muslim juga nggak mau menyeberang, ya itu kan juga masalah sosial juga ya, masalah sosial, masalah agama. Tapi menarik juga di negara-negara dengan mayoritas Muslim, penduduk mayoritasnya Muslim, angkanya semakin kecil. Tapi negara-negara yang sebaliknya gitu ya, mayoritas Kristen, angkanya semakin meningkat. Itu menarik juga sih. Jadi bukan sekedar soal ajaran, ya justru malah semakin mengecil. Mungkin karena tadi dia merasa ada perasaan sosiologis, ada psikologis bahwa wah ini saya harus menjaga tradisi saya, menjaga keluarga saya, sehingga keengganan mereka untuk melangkah keluar sangat minim. Menarik itu. Nah itu sih juga sih yang menarik Pak, soalnya ada kayak kasus juga lah ya, karena sama-sama ya itu mempertahankan tradisi agama mereka masing-masing. Cuman ketika mereka udah berhubungan lama dan nggak tahu harus kemana hubungan mereka selanjutnya, mereka jadi justru bingung. Yang satu narik ke Kristen, yang satu narik yang ke agamanya juga gitu. Padahal udah saling-saling cinta. Gimana tuh Pak? Udah mati ya. Mungkin karena agama itu nggak sekedar ini ya, nggak sekedar judul gitu ya. Dia kan punya pengaruh yang sangat besar. Terutama di Indonesia kan kalau kita menikah beda agama atau bahkan pindah agama itu seakan-akan seperti ada yang hilang. Aduh, anak saya satu hilang, kakak saya satu hilang, gitu ya. Sepupu saya satu hilang gitulah. Itu yang sering kali saya dapati gitu. Jadi ketika ada yang berpindah atau bahkan menikah beda agama tuh kayak dunia runtuh gitu ya. Memang nggak mudah sih, nggak mudah memang menghadapi itu sebagai orang tua, sebagai sahabat, sebagai saudara tuh nggak mudah.
Tapi itu memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa struktur kekerabatan di Indonesia itu sangat kuat dan itu juga diwarnai oleh nilai agama. Jadi kalau satu keluarga kecenderungannya punya agama yang sama biasanya. Dan ketika ada satu yang hilang, pergi dianggap sebagai hilang gitu ya. Jadi ikatannya semakin luntur dalam keluarga itu. Jadi itu yang mungkin membuat pernikahan beda agama semakin sulit di Indonesia. Iya, iya sih, karena justru karena dari orang lain jadi makin sulit. Padahal ya selain dari orang lain juga ya itu tadi yang kayak Bapak bilang kalau di negara kita sendiri juga sebelumnya belum disetujui kan. Gimana? Soalnya yang jelas kalau nikah beda agama pertama dibawa ke gereja atau ke masjid juga gitu kan ya? Ada beberapa model, ada yang 2 kali menikah, ada. Jadi katakanlah Islam Kristen gitu ya, pertama di masjid, kemudian di depan pendeta atau pastor apapun lah itu. Ada juga yang sekali gitu ya. Masing-masing orang punya caranya gitu. Dan tidak semua juga, tidak semua penghulu mau, tidak semua pendeta mau, tidak semua pastor juga memberi peluang untuk itu gitu ya. Karena kan tadi kembali ke pemahaman masing-masing gitu ya. Karena kalau saya boleh ngomong secara terbuka, kita mau bikin apa juga kan tinggal cari aja di Alkitab, kita cocokologi gitu ya. Mau apapun juga bisa, tergantung cara kita bacanya aja gitu. Tergantung cara kita bacanya. Terus gimana pengalaman Bapak sebagai pendeta kalau misalkan ada yang datang pasangan beda agama sebagai pendeta nih? Ya tugas saya bertanya, tentu saya bertanya gitu ya, bertanya gimana, apa yang sudah kalian lewati, kenapa sampai di sini, apa yang membuat kalian memutuskan sampai di sini gitu ya. Apakah masih ada jalan lain? Pokoknya ya kita coba tanya, coba arahkan, coba kuatkan. Kuatkan itu bukan cuma pasangan saja, tapi juga keluarganya gitu ya. Kalau misalnya sampai mereka menikah beda agama tadi, mereka masih merasa ada yang hilang. Jadi keluarga juga perlu dikuatkan. Ya gitu sih. Tapi kebanyakan tadi karena regulasi tidak memungkinkan, mereka akan pergi ke tempat lain. Ke negara lain. Ke negara lain maksudnya. Kemungkinan besar seperti itu. Cuman Bapak lebih prefer kemana nih? Tetap menguatkannya dalam arti ya harus seiman. Ya, saya nggak pernah merekomendasikan. Nggak pernah merekomendasikan. Kalau boleh tahu? Karena kesulitannya pasti akan sangat banyak. Ya. Agama itu kan soal cara kita makan, hari libur kita, kebiasaan kita dalam beragama. Itu kan bagi orang yang betul-betul beragama, tanda kutip lah gitu ya. Itu kan ikutannya banyak banget tuh. Gitu ya. Cara berpakaian, cara ngomong, cara melihat orang lain itu kan punya banyak aspek yang harus diperhatikan gitu ya. Dan apalagi nanti kalau sudah punya anak gitu ya, itu lebih sulit lagi gitu ya. Minimal anaknya harus 2 gitu ya. Kalau nggak 2, pembagiannya diam gitu ya. Sekali lagi, kalau orang sudah punya niat, pasti mereka akan ngomong, tapi teman saya gini berhasil kok. Iya benar, nggak salah. Cuman kamu nggak melihat berapa banyak yang nggak berhasil kan gitu masalahnya. Jadi ya tugas saya adalah mengarahkan sih. Berarti pengarahannya tuh lebih ke arah bagaimana setelah menikah ya? Ya pastoral sebelum juga harus ada bimbingan terlebih dahulu kan. Konsep pernikahan sendiri kadang-kadang bisa berbeda antara, ini bukan beda gereja ya, beda gereja itu kayak Kristen Katolik sama lah gitu ya. Kita punya platform yang cukup sama gitu. Walaupun ada perbedaan sana situ, tapi ya cukup sama lah. Tapi kalau soal beda agama, nah itu sudah perlu percakapan yang betul-betul serius gitu.
Hmm. Kecuali mereka tidak menjalankan agama dengan serius. Nah, itu beda. Nah, itu ya udahlah gitu ya. Iya, ya. Banyak yang ini, Pak, yang lepas. Maksudnya pisah. Lepas tuh maksudnya putus gitu, nggak Iya, pacaran lagi. putus. Kalau dibilang banyak, enggak lah, kan jemaat tempat saya melayani kan nggak besar-besar banget ya. Nah, Jadi sejauh ini sih ada satu yang justru malah ngomong gini, Pak, saya minta maaf nih Pak gitu. Datang minta maaf ya. Saya minta maaf Pak. Saya kayaknya nggak mungkin Pak, tidak tidak mengikut ke sana gitu dia bilang. hmm. Tapi kalau boleh saya jangan dicoret ya Pak dari keanggotaan gereja. Oh iya siap, saya nggak akan dicoret gitu. Ya udah, kalau udah gitu ya, ya, ya penguatan mau nggak mau gitu ya, penguatan. Hmm. Hmm. Iya sih. Habis ya bingung juga jadinya. Saya juga kadang suka bingung ditanya gitu gimana Hmm. gimana nih Vi gitu. Udah ya teman-teman saya yang udah pengen menikah, cuman Hmm. dalam kebingungan. Makanya saya buat wawancara ini supaya Bingung. supaya ada pandangan lain dari seorang pendeta gitu. Mungkin mereka terbantu gitu. Yang pasti yang pasti pandangan setiap pendeta juga berbeda-beda sih. Ya Nggak bisa sih. disamakan semua gitu ya. Dan kembali ke gereja juga, tradisi gereja juga pasti akan berbeda lagi. Iya. Nah, yang terakhir pertanyaannya ini Pak, gimana Hmm. pesan-pesan Bapak sebagai seorang pendeta untuk teman-teman yang sedang bergumul dalam masalah ini? Apakah emang udah harus diputusin aja kah, atau masih dijalanin aja kah, atau apa yang bijak dalam kondisi mereka yang sedang mereka jalani sekarang? Itu juga nih, berat nih. Kalau masih dalam tahap awal, pikir baik-baik. Ya, Hmm. tahap awal nih berarti ya masih flirting atau mungkin pacaran setahun gitu ya, dan belum macam-macam gitu ya. Jadi pikir baik-baik. Karena enggak, itu pikir baik-baik gitu ya. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan eh, yang akan disesali kemudian. Jadi Hmm. kalau masih di tahap awal pikir baik-baik, eh, waktu akan berjalan dengan cepat. Tiba-tiba kalian sudah 5 tahun pacaran gitu dan sebagainya. Kemudian eh, banyak lalu lalang calon-calon cowok dan cewek yang berseliweran di depan kalian, nggak kalian lihat gitu ya, karena Hmm. terlalu asik dengan satu itu gitu ya. Hmm. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun pacaran gitu sudah lama, eh, dan kalian memang serius mau menikah, katakan demikian, Hmm. percakapanlah baik-baik dengan orang tua, dengan pendeta kalian, dimanapun kalian berada gitu ya, cakapkan baik-baik, dan lihat, ya ini kadang-kadang juga tricky juga dalam arti gini, eh, lihat umur juga kadang-kadang ya, Ya. umur juga. Tapi jangan sampai juga menikah karena ya udahlah, dapatnya ini gitu ya. Ah. Itu juga bahaya juga gitu ya. Itu juga bahaya. Sehingga kalau kalian mau menikah, pastikan itu pilihan yang benar-benar kalian pilih gitu ya, dengan penuh kesadaran gitu. Bukan karena ya sudahlah ini yang saya dapatkan dan saya nyaman sama ini. Hmm. Prinsipnya kan eh, kita pilih satu orang dan kita menyayangi dia. Ya kan saja itu karena kita memilih dia saja, makanya kita sayang gitu ya. Kalau kita pilih yang lain mungkin kita juga sayang yang lain gitu. Itu saja masalahnya. Hmm. Ya, benar sih, Pak. Hmm. Jadi Tapi ada kalau pilihannya ya udah itu
yang saya pilih? Ya, percakapan baik-baik. Percakapan baik-baik, bawa dalam doa, jangan lupa gitu ya. Masih berdoa kan ya? Asih dong. Oh ya, oh ya, masih dong. Bawa dalam doa, gumuli benar-benar gitu ya. Walaupun kamu menikah dengan orang yang berbeda agama, tetap kan konsep konsep pernikahan Kristen itu nggak luput gitu ya. Dalam arti ya ini pilihanmu, sampai mau memisahkan gitu ya. Eh, Jangan sampai gara-gara oh ya saya nggak menikah di gereja jadi boleh dong bercerai, nggak boleh juga gitu ya. Mau menikah dimanapun juga perceraian tidak bisa dibenarkan kecuali ada KDRT misalnya gitu ya. Kecuali ada hal-hal khusus, itu mungkin ada pendampingan khusus juga gitu ya. Tapi kalau soal ketika beda agama rasanya enggak. Jadi kembali pikir baik-baik, bicarakan baik-baik dengan kepala yang dingin, hati yang hangat. Coba jangan gara-gara cinta monyet gitu ya, atau kepepet. Itu paling penting. Ambillah 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 keputusan yang benar, supaya apapun yang akan kalian dapati di masa depan tidak akan menyesal karena tahu bahwa ini keputusan yang benar. Bukan yang menguntungkan ya, teman-teman. Keputusan apa, Pak? Yang benar. Keputusan yang benar. Ya, teman-teman, sebenarnya ini salah satu masalah yang kadang suka membingungkan buat kita yang pernah mengalaminya sih, atau yang buat yang sedang mengalaminya gitu. Nggak ada yang bisa tahu, atau ya mungkin diskusi ini bisa membantu gitu untuk teman-teman ya, maupun untuk kalian yang memiliki agama kalian masing-masing ya Pak, kalian harus berpikir baik-baik lagi seperti kata Pak Yosua ya, dengan agama masing-masing ya Pak, nggak harus. Ya, karena memang tadi bukan cuma soal ajaran ya tergantung di mana kita berdiri gitu ya, tapi juga soal keluarga, hubungan dengan orang lain, karena kita nggak bisa hidup sendiri aja gitu ya. Jadi kalaupun kalian mau melangkah ke arah sana, percakapanlah baik-baik, bukan dengan nada tinggi tapi dengan sesuatu yang lembut, lemah lembut gitu ya, utarakan kondisi kalian dan seterusnya. Ya, Kalau itu keputusannya. ya, yang saya menarik juga yang Pak Yosua juga bilang, udah saking nyamannya sama dia, jadi yang lalu-lalang mau dilihat-lihat lagi. Itu masalahnya. Iya, jadi udah saking cintanya dan nyamannya, yang lalu-lalang itu padahal belum tentu kan, nggak bisa. Tapi saya nggak merekomendasikan untuk membuka mata kemana-mana gitu ya. Jangan juga ya. Iya Baik. Pak. Ada ilustrasi gini. Ini bagus juga sih dia bilang gini. Jadi menikah itu kayak kita datang ke sebuah taman bunga gitu ya. Kita ambil satu bunga yang umur kita paling bagus, kemudian kita belajar mencintai bunga itu gitu ya. Nah, tentu di bunga itu selalu ada kekurangannya gitu ya. Tapi kalau kita ambil bunga itu, kita taruh dalam pot, katakan demikian, dan kita pelihara, ya lama-lama dia akan menjadi sesuatu yang indah juga dalam rumah kita. Kita nggak bisa copot pasang bunga gitu ya. Pasti berbahaya juga. Gitu. Itu ya. Ya teman-teman, itu ilustrasi penutup dari Pak Yosua. Terima kasih ya Pak Yosua sudah mau diajak berbicara, wawancara sama saya di channel YouTube saya. Nggak membantu. Nah, buat teman-teman. Kalau nggak membantu ya membanting. membanting. Membanting diri lagi nanti. Terima kasih Pak Yosua. Matur suksma. Matur Matur suksma. suksma. Terima kasih.
misalnya mau